teman-teman semua, selamat sore. Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, nama saya Margaret Taloy, biasa dipanggil Margaret, NIM 24810. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan manusia menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikologi yang terkenal karena teori psikososialnya yang membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap. Dari lahir hingga dewasa tua. Setiap tahap dalam teori Erikson melibatkan konflik atau krisis yang harus dibatasi agar individu dapat berkembang dengan sehat. Teori ini menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan pengalaman selama hidupnya. 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. 1. Percaya atau tidak percaya. Tahap pertama ini terjadi pada masa bayi, di mana anak belajar untuk percaya atau tidak percaya pada dunia di sekitarnya tergantung pada kualitas perawatan yang diterimanya. Jika kebutuhan anak dipenuhi secara konsisten, dia akan mengembangkan rasa percaya, tetapi jika sebaliknya, dia akan mengembangkan rasa tidak percaya terhadap lingkungannya. Yang kedua, otonomi atau malu-malu, ragu-ragu. Pada tahap masa kanak-kanak awal, anak-anak mulai belajar mengendalikan tubuh mereka dan membuat keputusan sendiri. Jika mereka didukung, mereka akan mengembangkan rasa otonomi. Jika tidak, mereka mungkin merasa malu atau ragu dengan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga, rasa bersalah. Pada tahap ini, anak-anak mulai menunjukkan inisiatif dengan mengeksplorasi lingkungan mereka dan mengarahkan aktivitas. Jika dorongan mereka dipromosikan, mereka akan mengembangkan rasa inisiatif. Jika tidak, mereka merasa bersalah atas keinginan mereka untuk mandiri. Yang keempat, inferioritas atau produktivitas. Anak-anak mulai mengembangkan keterampilan dan kompetensi dalam berbagai area. Jika mereka merasa mampu dan didukung, mereka akan menjadi produktif. Namun, jika mereka terus-menerus mengalami kegagalan atau dikritik, mereka bisa merasa inferior. Yang kelima, identitas atau kebingungan peran. Pada masa remaja, individu mulai mencari jati diri mereka dan berperan sosial yang sesuai. Mereka bereksperimen dengan berbagai identitas dan peran, serta mencari makna dalam kehidupan mereka. Jika berhasil menemukan identitas yang kohesif dalam peran sosial mereka, mereka akan merasa lebih percaya diri dalam peran sosial mereka. Jika tidak, mereka akan mengalami kebingungan peran. Yang keenam, isolasi. Pada masa dewasa awal, individu berusaha membentuk hubungan yang erat dan berkomitmen dengan orang lain. Jika mereka berhasil, mereka akan merasa keintiman dan koneksi yang mendalam
namun jika gagal, mereka bisa merasa terisolasi dan kesepian. Yang ketiga, generativitas. Pada tahap ini yang terjadi di usia dewasa tengah, fokus individu bergeser pada kontribusi kepada masyarakat melalui pekerjaan, keluarga, atau aktivitas sosial. Mereka yang merasa berhasil dalam peran ini akan merasakan generativitas, yaitu rasa produktivitas dan keterlibatan. Sebaliknya, mereka yang merasa tidak berhasil mungkin merasa stagnan atau tidak berkembang. Yang kedelapan, terakhir, integritas atau keputusasaan. Pada tahap akhir kehidupan, individu mengevaluasi pencapaian hidup mereka. Mereka yang merasa puas dengan hidup mereka akan merasakan integritas, tetapi mereka yang merasa hidup mereka tidak bermakna mungkin merasa putus asa. Teori Erik Erikson dengan artikel yang Alince Jombron berkaitan karena hubungan antara religiusitas dan kebahagiaan di Swedia dapat dihubungkan dengan teori psikolog sosial Erik Erikson dalam beberapa tahap terutama pada tahap dewasa. Tahap intimity atau isolation, menurut Erikson, pada masa dewasa awal, individu berusaha membentuk hubungan yang dekat dan bermakna. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti yang disebut dalam artikel memberikan peluang bagi individu untuk membangun hubungan sosial. Menghubungkan teori Erikson dengan artikel Alince Jombron. Artikel Alince Jombron yang membahas hubungan antara religiusitas dan kebahagiaan di Swedia dapat dihubungkan dengan teori psikososial Erik Erikson dalam beberapa tahap terutama pada tahap dewasa. Tahap isolation. Menurut Erikson, pada masa dewasa awal, individu berusaha membentuk hubungan yang dekat dan bermakna. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti yang disebutkan dalam artikel memberikan peluang bagi individu untuk membangun hubungan sosial dan mendapatkan dukungan dari komunitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kehadiran di tempat ibadah bukan hanya penting karena aspek spiritualnya, tetapi juga karena hubungan sosial yang terjalin. Yang kedua, stagnation. Pada usia dewasa tengah, individu berusaha berkontribusi pada masyarakat, terlibat dalam kegiatan agama, seperti yang ditunjukkan dalam artikel, memberikan individu rasa tujuan dan makna yang dapat mendukung perasaan generativitas. Orang dewasa yang aktif dalam kegiatan agama mungkin merasa mereka memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas mereka sehingga meningkatkan kesejahteraan subjektif mereka. Jadi, secara keseluruhan, teori Erikson menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan psikososial yang selaras dengan temuan dalam artikel Alince Jombron bahwa agama dan kegiatan keagamaan mendukung kebahagiaan melalui penguatan hubungan sosial dan dukungan komunitas. Dengan demikian, tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson memberikan kerangka kerja yang relevan
untuk memahami bagaimana religiusitas dan keterlibatan sosial dalam konteks agama dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Baik, terima kasih. Ini sampai di sini penjelasan saya. Jika terjadi ada kesalahan atau kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih.